yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi, Shalom. Kami mohon perhatian jemaat terhadap warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 17 Mei 2026. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di ibadah minggu ketiga. Khusus yang baru mengikuti ibadah di Gereja Maranatha, kami menyambut kehadiran Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan penuh kasih dan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian dan topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat datang dan doa bagi jemaat yang menikmati sukacita berupa hut kelahiran, hut pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami sampaikan informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Penerimaan kolekta ibadah minggu 10 Mei 2026 jam 9 pagi sebesar Rp14.993.500. Syukur sebesar Rp2.705.000. Persepuluhan sebesar Rp2.440.000 dan sarana fisik sebesar Rp617.000. 2. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 10 Mei 2026 jam 6 sore sebesar Rp10.484.000. Syukur sebesar Rp3.022.000. Persepuluhan sebesar Rp619.000. Sarana fisik sebesar Rp258.000 dan sada sebesar Rp245.000. 3. Penerimaan kolekta ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kamis 14 Mei 2026 jam 9 pagi sebesar Rp12.818.000. Syukur sebesar Rp732.000. Persepuluhan sebesar Rp405.000. Sarana fisik sebesar Rp88.000 dan $10 Singapura. 4. Panitia Koinonia Angkatan Muda Ranting Sebaut Jemaat Rehobot Klasis Pulau Ambon mengadakan basar dana RW dan Kasbi yang berlangsung hari ini Minggu 17 Mei 2026 jam 9 pagi dan jam 6 sore bertempat di halaman Gereja Maranatha. 5. Diberitahukan kepada jemaat bahwa dalam ibadah Minggu 17 Mei 2026 jam 6 sore akan dilakukan pelantikan Badan Penyelenggara Pelayanan Sinode GPM masa pelayanan 2026-2030. 6. Ibadah saat ini dilayani oleh Pendeta J.A. Talahatu dengan menggunakan tata ibadah minggu ketiga. 7. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Petra. 8. Pembacaan Alkitab TB2 dari pertama Samuel 1 ayat 1 hingga 20. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini duet Rahel dan Kevin, solo Nus Lesi. 10. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian PKJ nomor 13 ayat 1, 2, dan 3. 11. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian PKJ nomor 165. Jemaat, setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah minggu ketiga saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon, 17 Mei 2026, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Pendeta E. Muskita MTH Ketua, Pendeta A. Titiahi Lei Wakabesi MSI Sekretaris. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau Maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan namanya untuk selamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Para kekasih Tuhan, selamat pagi dan shalom. Mari kita muliakan Tuhan di pagi ini. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Mari bermazmur bagi Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Ialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 14. Ku nyanyikan kasih setia
Jemaat yang diberkati Tuhan, bersama-sama kita mendengarkan doa Kyrie. Marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Nya atas segala dosa kita. Ya Tuhan yang penuh kasih, dunia kami semakin dipenuhi dengan banyak persoalan. Penderitaan ada di mana-mana. Hidup kami menjadi terancam karena tindak kekerasan, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, keserakahan, pergaulan bebas, pemerkosaan dan pelanggaran hak-hak asasi manusia, penindasan, bencana alam, serta berbagai penyakit lainnya yang menakutkan. Ya Allah kami, janganlah tinggalkan kami ketika kami terancam. Tolonglah kami ya Allah, penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Ya Allah yang penuh rahmat, kami mengaku bahwa kami pun turut pula melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengancam kehidupan. Kami mengaku betapa berdosanya kami. Kami mohon jamahan tangan-Mu yang menyelamatkan, kasih-Mu yang menghidupkan, dan kuasa-Mu yang memampukan. Mengucapkan gloria secara berbalasan. Marilah kita memuji Tuhan sebab rahmat-Nya tidak kenal batas. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kami memuji Engkau, kami masyurkan nama-Mu. Kami menyembah dan memuliakan Engkau,
Karena besarlah kemuliaan-Mu ya Tuhan, Raja Sorgawi, Allah yang Maha Kuasa. Yesus, anak tunggal Allah, ya Kristus, anak domba Allah, yang memikul dosa-dosa kami, kasihanilah kami. Yang menebus dosa-dosa kami, terimalah doa kami. Yang duduk di sebelah kanan Allah, kasihanilah kami. Jemaat Tuhan, kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan di pagi ini. Dan pembacaan Alkitab terdapat dalam Kitab Kudus Perjanjian Lama dengan mempergunakan TB2. Pertama Samuel pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-20. Pembacaan firman Tuhan, pertama Samuel pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-20. Mendahului pembacaan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami mohon, bersihkanlah dan sucikanlah hati kami untuk menerima sabda-Mu. Amin. Beginilah firman Tuhan. Kelahiran Samuel. Ada seorang laki-laki dari Ramataim di Tanah Suf, dari daerah pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Ia mempunyai dua istri, seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak sedangkan Hana tidak. Tahun demi tahun orang itu pergi dari kotanya untuk menyembah dan mempersembahkan kurban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas adalah imam Tuhan di sana. Pada hari Elkana mempersembahkan kurban, ia selalu memberikan satu bagian masing-masing kepada Penina, istrinya, dan kepada semua anaknya laki-laki dan perempuan. Kepada Hana ia memberikan bagian terbaik, sebab Hanalah yang dikasihaninya, dan Tuhan telah menutup kandungannya. Untuk membuatnya geram, saingannya selalu menyakiti hati karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah yang terjadi tahun demi tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hatinya, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana, suaminya, berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Suatu kali, setelah mereka makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sementara Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu rumah Tuhan. Dengan hati pedih, Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian ia bernazar demikian,
Tuhan semesta alam, jika Engkau sungguh memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, mengingat dan tidak melupakan hamba, tetapi memberi hamba seorang anak laki-laki, maka hamba akan memberikan dia kepada Tuhan seumur hidupnya. Pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Sementara ia terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, Eli mengamati mulutnya. Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya yang bergerak, tetapi suaranya tidak kedengaran. Karena itu Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu Eli berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau masih mabuk? Singkirkanlah anggurmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan demikian Tuhan. Aku seorang perempuan yang sangat tertekan. Aku tidak minum anggur atau minum minuman keras, tetapi mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan." Janganlah anggap hamba-Mu ini perempuan tercela. Aku berbicara demikian lama karena aku sangat susah dan sakit hati. Jawab Eli, "Pergilah dengan damai, Allah Israel akan memberikan apa yang kau minta kepadanya." Berkatalah Hana, "Kiranya hamba-Mu ini mendapat kemurahan hati Tuhan." Kemudian perempuan itu pergi. Lalu ia makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi dan sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian mereka pulang ke Rama. Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya. Lalu Tuhan ingat kepada Hana. Hana pun mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki pada waktunya. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya dari Tuhan." Demikian firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat Tuhan yang berbahagia, sekali lagi shalom. Bersyukurlah kita bahwa kita sedang menjalani kehidupan di dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Pribadi kita, orang-orang terdekat kita, suami istri, anak-anak, persekutuan keluarga kita, semuanya sedang berjalan bersama di dalam kasih dan sayang Tuhan. Di dalam rasa syukur itu, kita semua diajak pagi ini menelisik lebih jauh lagi tentang perjalanan kehidupan ini. Aku seorang perempuan yang sangat tertekan. Aku tidak sedang mabuk. Aku sedang mencurahkan isi hatiku bagi Tuhan. Demikian Hana menyampaikan satu pernyataan penting bagi seorang imam yang memvalidasi sedang apa perempuan ini. Ini memastikan bahwa sesungguhnya perjalanan kehidupan yang sedang kita jalani ini tidak menyajikan, tidak menghantar kita hanya pada keadaan-keadaan yang sukacita, keadaan-keadaan baik. Tetapi kita juga pernah berjumpa dengan penderitaan, berjumpa dengan masalah, kita berjumpa dengan dilema hidup ini, kita berjumpa dengan kerapuhan hidup, tekanan hidup yang mungkin jika kita membedah hati kita hari ini dan jujur bagi Tuhan, mungkin pengakuan Hana ini juga adalah bagian dari doa Bapak Ibu dan saya pagi ini. Tuhan, aku sedang punya banyak beban hidup. Tuhan, usaha saya gagal. Tuhan, saya gagal menjadi anak. Tuhan, banyak hal yang harus saya tempuh di perjalanan hidup ini, yang menghantar kita semua pada luka batin yang dalam.
ada keadaan kita manusia cenderung tidak sanggup mengelola konflik dalam hidup ini. Tidak sanggup mengelola konflik batin. Tiba pada ruang terbatas, ruang hampa, di mana merasa kehidupan ini terlalu berat. Tiba pada keadaan tidak sanggup bangkit. Dan di dalam tekanan dan kerapuhan hidup, memberi nilai negatif terhadap masa depan. Memberi keadaan-keadaan hidup ini terintimidasi oleh yang namanya masalah. Bukankah di sekitar kita ada banyak sokongan dan dukungan? Bukankah Tuhan kita sedia mendengar setiap keluhan batin kita? Bukankah suami, istri, anak-anak, keluarga menjadi orang-orang terdekat yang akan menopang kita berjalan melintasi waktu, melintasi masa hidup ini, melintasi yang namanya tantangan-tantangan kehidupan tadi. Sehingga kita tidak perlu terintimidasi dengan yang namanya masalah, penderitaan, persoalan kehidupan, kerapuhan hidup manusia. Tapi juga kita tidak bisa menghindar bahwa kita manusia terbatas, makhluk terbatas yang punya banyak kerapuhan. Saat ini Gereja Protestan Maluku, bahkan semua pemberitaan hari ini hendak mengingatkan kita semua bahwa rumah tangga kita mesti menjadi ruang untuk memulihkan trauma, memulihkan rasa sakit dari setiap anggota rumah tangga itu. Gereja rumah tangga yang memulihkan trauma. Saudaraku, apa pesan dari tema ini? Jika kita bergumul dalam bentangan waktu, masa demi masa kita lewati, tentu keluarga menjadi support system yang utama. Karenanya rumah tangga Kristen dipanggil untuk pertama-tama menjadi ruang aman di mana anggota keluarganya menjadikan rumah tangga itu untuk menemukan rasa pemulihan. Mereka merasa diterima di sana sehingga sanggup mengelola setiap penderitaan dan masalah-masalah kehidupan itu dengan baik, menemukan kekuatan. Dan aspek yang sangat penting di saat ini, ketika kita membaca bagian firman ini dan menemukan tema pemberitaan, hal yang utama, rumah tangga menjadi tempat bahwa kita menemukan ketahanan hidup. Ketahanan hidup didapat dari apa? Ketahanan hidup didapat dari memautkan seluruh pengharapan di dalam doa yang sungguh-sungguh, berjumpa dengan Tuhan senantiasa, menemukan Allah di tengah gumulan keluarga. Tuhan menjadi fondasi utama dari seluruh perjalanan kehidupan keluarga. Keluarga yang bergumul, keluarga yang berpasrah, keluarga yang berdoa menjadi titik tumpu seseorang menemukan ketahanan untuk menjalani persoalan-persoalan kehidupan. Keluarga mesti memiliki atmosfer kasih sayang. Ada cinta di sana, ada sayang di sana, ada rasa memiliki, memberikan rasa aman satu dengan yang lainnya. Jika ini sedang kita jalani, maka Allah dimuliakan di perjalanan kehidupan rumah tangga ibu dan bapak juga saya. Saudaraku, ibu dan bapak saudara, apakah ini sedang terjadi pada perjalanan kehidupan rumah tangga Elkana, Hana dan Penina? Mari kita belajar apa yang firman sedang katakan. Terbaca dengan sangat gamblang di sini. Ada budaya poligami dan ada konflik domestik di sana. Dalam budaya ini, dalam keadaan poligami, tentu persaingan itu tidak bisa terelakkan. Mau menjadi yang terutama itu pasti ada. Dan ini sedang terjadi dalam keluarga Elkana. Ada persoalan di sana. Ada rasa sakit di sana. Ada stigma kemandulan bagi seorang Hana.
Dan dalam tradisi saat itu dianggap sebagai aib, dianggap sebagai penghukuman Allah. Dan di dalam menanggung keadaan ini tentu melahirkan penolakan sosial, ada trauma sosial di sana. Hana merasa tidak diterima, bahwa keberadaannya terukur hanya dengan memiliki anak. Ibu dan Bapak, pesan ini juga kemudian membuat kita memberi kesimpulan, ada masalah di sana, ada sakit hati terdalam di sana, ada kerapuhan khusus yang dialami oleh seorang Hana. Dan bagaimana kita melihat di dalam firman ini Hana mengelola persoalannya. Ternyata Ibu dan Bapak, keluarga ini sudah memiliki karakter dasar. Firman menyatakan setiap tahun mereka pergi ke Silo, berjumpa Allah di sana, mempersembahkan korban. Ini menjadi ciri hidup keluarga Kristen, keluarga Elkana, keluarga Hana. Dan karena setiap tahun berjumpa dengan Allah, inilah Hana kemudian menemukan tidak ada jalan keluar lain untuk persoalan kehidupannya. Firman memastikan bahwa ia pergi ke sana dan berdoa di sana. Firman menyampaikan hari ini bagaimana kesungguhan batinnya dibawa bagi Tuhan. Bagaimana ia menceritakan luka batinnya bagi Tuhan. Bahwa orang-orang terdekatnya menjadi sumber dari seluruh rasa sakit hatinya. Orang-orang terdekat yang setiap waktu berjumpa dengannya menjadi sumber penolakan terhadap kehadirannya, terhadap kehidupannya. Dan kalau orang terdekat saja tidak menjadi support system terutama, bagaimana ia mendapatkan kekuatan? Dan tentu sikap Hana hanya satu. Dunia tidak bisa menawarkan pertolongan. Ia kemudian pergi ke Silo, berjumpa dengan Tuhan di sana. Ia menyampaikan rasa hatinya. Ibu dan Bapak saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, apa yang terjadi dari seluruh keadaan Hana menyampaikan beban hidupnya bagi Tuhan? Terjadi transformasi, terjadi perubahan, terjadi Allah menyatakan Allah itu Tuhan, Allah itu sumber keselamatan, Allah itu sumber pemulihan. Terjadi, Hana mengalami perubahan pada saat ia ditemui oleh Imam Eli. Apa yang sedang terjadi? Mengapa belum berhenti juga engkau mabuk? Hana bilang, saya tidak sedang mabuk. Saya berkata-kata dalam diam saya. Saya mengekspresikan sakit saya dalam rasa saya, dalam diam saya. Dan dalam diam itu Tuhan mengerti. Kau sedang sakit dan tersakit, jatuh sangat dalam seluruh keadaan hidup itu. Campur tangan Tuhan berlaku di sana. Terjadi perubahan. Hana pada saat itu, awalnya dia tidak makan, wajahnya muram. Terjadilah perubahan di sana. Allah belum bertindak, tetapi saat perjumpaan, saat itu juga ia mengalami hatinya penuh sukacita. Kemuraman itu pergi berlalu dan ia kemudian makan, kata firman Tuhan. Allah sanggup melakukan. Ada episode baru dalam perjalanan penderitaannya. Ada perubahan karena campur tangan Tuhan. Kisah ini kemudian mengingatkan bagaimana keluarga-keluarga Israel itu harus hidup dan bersandar hanya kepada Tuhan, bukan kepada orang lain. Ibu dan Bapak saudaraku, dari kisah Hana, keluarga Elkana ini, kemudian kita sedang melihat satu keadaan, satu ironi yang muncul di sana. Bahwa keluarga yang seharusnya menjadi support system, keluarga yang seharusnya menjadi tempat pemulihan, keluarga yang seharusnya menjadi tempat yang penuh dengan cinta dan kasih, rumah tangga yang harusnya memberikan rasa aman, kemudian menjadi ruang intimidasi, menjadi ruang teror yang sangat dalam. Ini tidak harus terjadi. Keluarga tidak boleh miskin kasih sayang. Hana mengalami tekanan yang kronis akibat praktek dari poligami tadi.
yang melahirkan kecemburuan dan persaingan. Penina yang berulang-ulang menyakitinya, penina yang berulang-ulang memprovokasi kemalangan Hana ini sebagai bagian yang sengaja dieksploitasi. Ini sesuatu yang sangat tidak boleh ada di dalam rumah tangga. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, yang terjadi dalam keluarga Elkana hari ini, mari perhatikan. Ketidakpekaan di dalam keluarga menimbulkan luka batin. Suami yang tidak peka terhadap keadaan-keadaan istri. Orang tua yang tidak peka terhadap kebutuhan anak dan luka batin anak melahirkan luka baru. Bayangkan saja, Elkana merespon hanya dengan, bukankah beta ini lebih penting dari 10 orang anak? Apakah Elkana ini tidak tahu tentang beban sosial, tentang sakit hati yang berakar lama? Sehingga ianya merespon dengan keadaan patriark ini. Ia merasa terlalu penting. Kepekaan itu menjadi sesuatu yang harus dimiliki di dalam perjalanan kehidupan rumah tangga. Rasa hati, rasa sakit, rasa dari semua anggota keluarga ini mesti dibagi bagi semua orang. Persekutuanku yang Tuhan Yesus kasihi, sedikit banyak firman di hari ini dari keluarga Hana, keluarga Elkana ini. Ada satu proses yang kemudian membawa kita dalam belajar panjang. Bahwa kemelut kehidupan ini bagian dari cara Allah mengintervensi kerapuhan hidup manusia. Bahwa masalah-masalah hidup ini memastikan bahwa keterbatasanmu diintervensi oleh Allah. Kerapuhan hidupmu bawa bagi Tuhan. Berdoa senantiasa harus menjadi pembiasaan, harus menjadi gaya hidup, harus menjadi kebutuhan yang hakiki di dalam perjalanan kehidupan rumah tangga, keluarga. Di dalam doa lahir rasa pengampunan, rasa memiliki, rasa pemulihan. Di dalam doa kita semua mendapatkan kekuatan baru. Dan tentu ada berkat dari seluruh perjalanan bersama dengan Tuhan ini. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, untuk segenap masalah kita, untuk segenap beban hidup kita, untuk segenap trauma kita, untuk masa lalu kita, untuk beban hidup kita, di manakah titik tumpuh itu? Kalau firman hari ini mengajarkan hanya dengan berjumpa Allah di Silo. Dan perjumpaan itu bukan terjadi dalam waktu satu kali. Perjumpaan yang terjadi terus menerus karena kita butuh Allah. Allah harus terus dan terus berkali-kali kita temui. Meskipun kita kemudian ada dan merasa bahwa kita masih terus menunggu. Tuhan berapa lama lagi? Ini satu terpautan yang sungguh bagi Tuhan. Dalam rasa kita sudah sungguh-sungguh bergantung. Saudaraku, waktumu bukan waktu Tuhan. Dan karena itu terus menerus bergantung bagi Tuhan Allahmu. Allah mengerti ruang rapuhmu. Ruang rapuhmu itu adalah cara Allah menempatkan kerja-kerjanya di dalam kehidupanmu. Perhatikan apa yang dilakukan oleh Hana. Ia berdoa secara kontinu, berdoa perjumpaan personalnya dan emosionalnya yang sangat dalam. Ia tahu bahwa dalam kesungguhan itu Allah menentukan atasnya pemulihan. Jadi saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ini kemudian memberikan pesan, alamat yang tepat saudara berbagi suka dan duka saudara-saudara. Dalam penderitaan ini, jangan temui dunia ini. Jangan curhat di orang yang salah. Jangan bawa penderitaanmu ke alamat yang salah. Kamu akan temukan jalan keluar yang keliru. Dalam seluruh bebanmu, jangan curhat di WA. Jangan curhat di status Facebook. Masuk ke kamar, jumpai Allah. Ia sanggup bawa engkau keluar dari setiap persoalan-persoalan kehidupanmu. Dukungan spiritualitas dari orang-orang terdekat
Itu juga menjadi cara untuk jumpa pada pemulihan kehidupan. Pesan firman yang sungguh luar biasa di pagi ini Ibu dan Bapak, membuat kita tidak takut melangkah lagi di kehidupan ini. Melangkah dalam kepastian bahwa kita sedang aman dalam lindungan Tuhan. Melangkah bersama-sama dengan seluruh isi rumah kita karena Tuhan melindungi kita. Suka kita hadapi bersama, kita syukuri. Duka, penderitaan pun kita syukuri. Kita jalani dalam ketergantungan bersama dengan Allah. Pesan firman pagi ini mewajibkan kita membawa keluh kita semua bagi Tuhan. Jadikanlah keluarga-keluarga kita sebagai ruang aman, di mana keluarga itu dapat dengan sukacita menemukan kasih sayang, menemukan cinta. Semua orang menjadi orang-orang yang jujur menyampaikan luka batinnya tanpa merasa sedang dihakimi dan diintimidasi di dalam perjalanan kehidupan rumah tangga. Ada ruang luka batin itu dipulihkan di dalam rumah tangga. Jadikan rumah tangga kita memiliki ketahanan melalui doa-doa kita. Seperti Hana, keluarga Kristen diajarkan bahwa pemulihan dari trauma sejati itu ditemukan hanya dengan perjumpaan pribadi dengan Tuhan di tengah-tengah kerapuhan hidup. Sekali lagi saya ulangi, Allah menjadikan kita bersama-sama di dalam rumah tangga sebagai keluarga. Karena itu peran pendamping anggota keluarga harus belajar menjadi pendamping yang peka, menciptakan atmosfer aman bagi anggota keluarga yang sedang bergumul dengan seluruh perjalanan kehidupan, entah senang ataupun penderitaan hidup. Gereja rumah tangga yang memulihkan trauma bukan soal keharmonisan internal saja, tetapi tentang bagaimana keluarga menjadi subjek dari misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Dari keluarga yang dipulihkan, lahir generasi yang berhikmat, yang siap dipakai Allah untuk membawa perubahan bagi gereja dan masyarakat luas. Ibu dan Bapak Saudaraku, keluarga Elkana menjadi gambaran keluarga yang kudus, yang kemudian menjadikan Allah sebagai satu-satunya sumber dari kehidupan mereka. Keluarga Elkana mengajarkan kita bagaimana pentingnya kasih, penyerahan hidup, penyerahan diri yang sungguh menjadi sumber utama dari kehidupan ini. Mungkin hari ini fisik rumah kita indah, fisik rumah kita tidak bisa terbilang nilainya. Adakah di dalam keindahan itu rumah-rumah kita sedang miskin kasih sayang, miskin kepedulian, miskin pemulihan, tetapi kaya dengan ego, kaya dengan perselisihan, kaya dengan ingat diri sendiri. Tuhan tolong katong untuk menjadi sumber pemulihan, damai dan sejahtera Allah ditemui di tengah perjalanan kehidupan rumah tangga kita. Amin.
saudaraku, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Rahel dan Kevin akan berduet memuji Tuhan di pelayanan pagi ini. Shalom jemaat, biarlah pujian ini menjadi penguatan bagi kita semua. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. And Lord, I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you're reigning victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace. Lord, I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you're reigning victory. Jehovah Shalom,
Because of who you are, I give you glory. Terima kasih. Tuhan dimuliakan atas seluruh pujian kita. Mari kita bawa persembahan syukur bagi Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan memberi persembahan syukur kita. Sambil memberi, ingatlah pesan Alkitab, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima.
yang diberkati Tuhan, kita berdoa untuk seluruh persembahan kita. Ya Tuhan Bapa di sorga, inilah kami, umat-Mu yang datang bersyukur di saat ini karena penyertaan-Mu bagi kami, sehingga kami boleh dipertibakan di hari Minggu, hari pertama di minggu hidup kami. Tuhan Bapa di sorga, kami datang juga membawa tanda-tanda syukur kami. Tuhan Bapa di sorga, berkenanlah Engkau layakan persembahan ini untuk dipakai bagi pelayanan-Mu di dunia ini. Dan ajarlah kami Tuhan, bukan hanya memberi uang-uang ini, tapi sesungguhnya hidup kami menjadi persembahan yang hidup dan yang berkenan padamu Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, persembahan yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Nus Matulesi akan memuliakan Tuhan dengan kidung pujian di saat ini. Ya, selamat minggu Bapak Ibu sekalian, shalom. Semoga kidung pujian ini menjadi sukacita untuk kita sekalian. Yesus Tuhanku, sungguh besar kasih-Mu untuk hidupku yang penuh berdoa. Lebih besar kasih-Mu kepadaku, indahnya hidup ini bila bersamamu. Aku merasa hidup ini tak tentram, resah hatiku bawa tanpa Tuhan. Namun Engkau selalu menjagaku. Inilah aku Tuhan, berserah padamu. Arahkanlah jalan hidupku, oh Tuhanku, penuhi aku dengan kuasa Roh Kudus. Pakai aku jadi alatmu, oh Tuhanku, diharapkan hidupku ini jadi berarti. Aku merasa hidup ini tak tentram, resah hatiku berjalan tanpa Tuhan. Namun
selalu menjagaku. Inilah aku Tuhan, berserah padamu. Arahkanlah jalan hidupku, oh Tuhanku, penuhi aku dengan kuasa Roh Kudus. Pakai aku jadi alatmu, oh Tuhanku, yang ku harapkan. Hidupku ini jadi berarti. Arahkanlah jalan hidupku, oh Tuhanku, penuhi aku dengan kuasa Roh Kudus. Pakai aku jadi alatmu, oh Tuhanku, yang ku harapkan. Hidupku ini jadi berarti, yang ku harapkan. Hidupku ini jadi berarti. Terima kasih. Terima kasih. Mari Ibu dan Bapak, saudara kekasih Tuhan, bawa seluruh rasa hatimu bagi Tuhan, minta apa yang harus diminta bagi Tuhan, dalam percaya Tuhan sediakan apa yang kita perlukan. Mari berdoa. Allah di sorga, Bapa kami yang di sorga yang penuh kasih, penuh rahmat di dalam Kristus Tuhan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, bahwa kami semua Tuhan hantar, Tuhan pelihara menjalani masa hidup ini. Dan di kesempatan ini kami menyatu hati, berkumpul bersama sebagai satu tubuh Kristus di dalam perayaan ibadah saat ini. Kami datang Tuhan, pribadi-pribadi kami, keluarga kami, suami, istri, anak-anak, kami menyatu bersama sebagai keluarga Allah. Tentu dalam persekutuan ini kami hadir dalam keberagaman kami. Namun kami semua menyatu dalam kerinduan kami Tuhan, bahwa kami bersama telah mengalami kasih dan sayang Tuhan. Tuhan menyejarah dalam kehidupan kami, dan Tuhan menjadikan kami semua mengalami pertolongan Tuhan itu. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami datang bilang buat Tuhan, terima kasih Engkau karuniakan banyak berkat di perjalanan kehidupan kami. Izin Tuhan kami hidup, izin Tuhan kami berkarya di ruang-ruang kerja kami. Kami belajar di ruang-ruang pendidikan kami. Kami mengupayakan kehidupan ini senantiasa bersama dengan Tuhan. Sungguh Tuhan, dalam perjalanan kehidupan ini tentu tidak mudah. Kami bersyukur bahwa kami punya kekuatan. Kalau kami mengalami sukacita kehidupan, Tuhan sedang mengizinkan kami merasakan tentang kasih sayang Tuhan yang luar biasa di seluruh perjalanan kami. Dan jika Tuhan menghantar kami, mempertimbangkan kami dalam masa sulit hidup ini, Tuhan buat kami punya kekuatan. Kami tidak menjadi geram terhadap keadaan hidup. Kami tidak mempersalahkan siapapun untuk kenyataan-kenyataan kehidupan ini. Tapi kami menemukan ini kami manusia yang sungguh terbatas, rapuh dalam menjalani hari-hari hidup kami. Semuanya mengajarkan kami
bahwa di dalam ketergantungan sungguh kepada Tuhan, bersungguh-sungguh mengimani Tuhan yang berkarya dalam kehidupan kami menemukan kehadiran Tuhan di setiap kenyataan kehidupan kami. Kami tertolong, kami menemukan solusi untuk setiap persoalan kehidupan kami. Kami punya sukacita iman menemukan betapa Tuhan peduli atas kehidupan kami. Tuhan tidak membiarkan kami terlena dengan euforia hidup yang hanya bertemakan sukacita, yang membuat kami semua lupa bahwa ada Tuhan di kehidupan kami. Kalau kami jumpa banyak berkat, ajar kami Tuhan dalam kasih ini. Kami merengkul kasih Tuhan di seluruh perjalanan kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk menjadikan kehidupan pribadi kami menjadi alat berkat bagi Tuhan. Dan jika Tuhan menghantar kami dalam sejarah hidup ini membangun kehidupan rumah-rumah tangga kami sedang bergumul Tuhan. Biarlah rumah tangga kami menjadi rumah berkat, di mana kami semua menyajikan rasa aman bagi penghuni rumah tangga kami. Kami semua menjadikan Tuhan kepala di tengah-tengah rumah tangga kami. Kami bernaung di dalam kekuasaan Sang Kepala kami. Tuhan tolong kami Tuhan, supaya di setiap rumah tempat kami bernaung sesungguhnya bukan sekedar bangunan fisik, melainkan ada pelukan hangat di sana, ada cinta, ada kesatuan hati, di mana rumah-rumah tangga kami menjadi rumah yang penuh damai. Kalau ini menjadi sebuah hal yang masih langkah dalam kehidupan kami masih menghidupkan ego kami masih menghidupkan hidup untuk diri sendiri, kami masih merasa menjadi orang yang penting dalam satu persekutuan rumah tangga dari yang lainnya. Ini menjadi gumulan kami Tuhan. Kami tidak hidup bertumbuh dari ego kami, tapi di dalam membangun relasi kehidupan, kami menjadi orang-orang yang mau saling mendengar, saling merangkul dalam kasih dan sayang. Kami menjadi orang-orang terdekat yang memberi ruang kehangatan, sehingga semua kami menemukan cinta Kristus di tengah-tengah perjalanan kehidupan bersama-sama. Tuhan kami, jika kami harus beriman bahwa kehidupan kami bersesama di dunia ini adalah bagian dari cara kami merangkul kehidupan dalam sebagai keluarga Allah. Tuhan, tolonglah kami untuk menjaga relasi-relasi kehidupan kami, relasi-relasi sosial kami, bertetangganya kami, bersama-samanya kami, berpersekutuannya kami. Kami menjadi keluarga Allah yang saling merangkul, saling mendoakan, saling mensupport bagi perjalanan kehidupan bersama sebagai gereja ini, sebagai masyarakat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami doakan cinta Tuhan yang tidak berujung itu memastikan bahwa perjalanan rumah tangga kami baik-baik saja. Bahwa perjalanan kehidupan kami di usbu yang baru ini baik-baik saja. Bahwa seluruh kerja-kerja kami di usbu yang baru ini, Tuhan tolong kami supaya kami menemukan kekuatan di sana. Terima kasih Bapa di sorga. Doa kami untuk kehidupan kami bersama. Di dalam kesatuan hati kami di saat ini, kami bersyukur bahwa dari semua hal yang kami miliki, kami menjaga dan merawat kehidupan bersama. Kami mungkin duduk bersama dalam ruang gumul di gereja ini. Kami memiliki latar belakang yang berbeda. Kami mungkin berbeda dalam suku, dalam ekonomi, dalam sosial. Tapi sesungguhnya Tuhan, kasih Allah merangkul kami untuk saling menolong, saling menopang, saling membantu, saling mendoakan sebagai umat Tuhan yang memahami tentang persekutuan hidup. Kami doakan Tuhan, semua hati yang sedang bilang buat Tuhan tentang masalah-masalah hidup mereka, kami meminta Tuhan tolong, Tuhan tolonglah kami. Di dalam kasih dan sayang Tuhan kami tetap berdoa. Gereja Protestan Maluku ada dan dikendalikan oleh Tuhan. Doa kami untuk pimpinan gereja ini, kami berdoa biarlah pimpinan gereja kami, Majelis Pekerja Rensinode, Majelis Pekerja Klasis di 34 klasis, biarlah Tuhan Yesus memberkati semua mereka. Kami mendoakan Ketua Klasis Kota Ambon. Kami berdoa untuk pelayanan di klasis Kota Ambon ini. Ketua klasis, sekretaris klasis, anggota MPK, para sekbid, para pegawai. 21 jemaat di klasis Kota Ambon ini dengan agenda-agenda pelayanan mereka.
Kami percaya kasih dan sayang Tuhan menghantar kami untuk tetap bersaksi bagi Tuhan di ruang-ruang misi kami. Pendeta, penatua, diaken, semua mereka diberikan hikmat, kesehatan, kesehatian, keteguhan iman untuk menggembalakan umat ini di tengah-tengah tantangan zaman yang tidak mudah ini ya Bapa yang di sorga. Kami hendak bersyukur bersama bahwa Tuhan menghantar Klasis Kota Ambon di usia ke-53 nanti di tanggal 20 Mei. Tuhan, seluruh perjalanan syukur ini kami taruh bagi Tuhan, bahwa rencana-rencana bersyukur, rencana-rencana ada dan membangun mada syukur bagi Tuhan dalam persekutuan, baik itu di keluarga-keluarga Tuhan tapi juga di persekutuan bersama sebagai jemaat. Tuhan memberkati tanggal 20 Mei dan 23 Mei menjadi waktu rahmat Tuhan bagi Klasis Kota ini, bersyukur atas perjalanan berpekabaran Injil di Klasis ini ya Bapa yang di sorga. Allah pengasih, kami datang bilang buat Tuhan, kami punya pimpinan daerah, kami punya pemerintah daerah, kami berdoa membawa para pimpinan ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoakan Tuhan memberkati gubernur, wali kota, hingga seluruh jajaran pemerintah setempat. Berikan mereka hati yang takut akan Tuhan. Kami memohon kebijaksanaan dalam berbagai pengutusan mereka, supaya keputusan-keputusan yang mereka miliki ada dalam integritas untuk melayani masyarakat dengan adil. Biarlah melalui kepimpinan mereka, kota ini, daerah ini senantiasa diberkati sebagai tempat bertumbuhnya damai dan sejahtera. Kami akan menjalani kehidupan ini dalam kasih sayang Tuhan. Kami ASN, kami bekerja sebagai pelaku-pelaku usaha, kami menyerahkan seluruh kerja-kerja kami bagi Tuhan. Tuhan Allah di sorga, berikan semangat pengabdian yang jujur, bersih dan berwibawa dalam melayani masyarakat. Kami berdoa Tuhan, jika kami pelaku-pelaku usaha, kami memohon Tuhan berkati usaha-usaha bisnis kami. Tuhan berikan segala hal yang baik dalam perjalanan kehidupan kerja-kerja kami. Untuk segenap pekerjaan swasta yang kami lakukan sampai pada hal-hal yang harus kami buat bagi keberlanjutan kehidupan ini, buruh, tani sekalipun kami doakan bagi Tuhan. Semua hal yang kami lakukan ini menjadi bagian cara kami sedang memperjuangkan kehidupan kami, dan dalam harapan kami Tuhan selalu senantiasa menyediakan berkat-berkat yang tidak berkeputusan di kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang pengasih. Terima kasih bahwa kami semua memuliakan Tuhan di pagi ini. Kami meminta kasih dan sayang Tuhan supaya kami semua menjalani kehidupan ini dalam hati yang selalu menghadirkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Bahwa kesulitan tidak dapat kami hindari. Kami masuki masa kehidupan ini di dalam perjalanan bersama dengan Tuhan. Bahwa tantangan tidak mungkin kami pungkiri, tapi kami punya Tuhan yang memberikan kepada kami kekuatan baru senantiasa. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami berjalan bersama dengan Tuhan, sungguh-sungguh berserah bagi Tuhan, membawa kehidupan ini sebagai sembahan yang benar bagi Tuhan, melakukan apa yang baik bagi Tuhan, dan di sana kami menemukan pertolongan Tuhan untuk perjalanan kehidupan kami. Kami rapuh Tuhan, mari berjalan dengan kami, tuntunlah kami. Terima kasih Bapa di sorga untuk pelayanan pagi ini, pelayanan pada minggu ketiga ini. Tuhan memberkati majelis jemaat yang melayani, majelis jemaat dari Petra, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati tim musik Kantoria, penata multimedia, Tuhan berkati penata sound, Tuhan memberkati pelayan yang hari ini membaca Alkitab, pengisi-pengisi pujian, kolektan, toagama, security sekalipun, bahkan ibu-ibu kekasih yang sungguh-sungguh menjadi orang-orang bagian penting dalam penyiapan pelayanan di saat ini. Tuhan terima kasih untuk kasih yang terbagi bagi Tuhan lewat kesetiaan melayani di pagi ini dan seterusnya. Allah Bapa di surga,
Kami sudah berdoa bagi Tuhan, kami sudah membawa rasa hati kami bagi Tuhan. Kami percaya kewenangan dan kehendak bebas Tuhanlah yang akan berlangsung atas kehidupan kami. Iman kami berkata, rencana Tuhan sebenarnya adalah rencana damai sejahtera. Jadilah kehendak-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Bukan kami, tapi Engkau Allah Bapa di surga bekerja atas seluruh kehidupan kami. Tuntun dan pelihara hidup kami, ampunkan setiap salah dan dosa kami, ya Bapa pengasih. Di dalam keampunan Tuhan yang maha besar itu kami semua hidup. Kami menjalani kehidupan dalam pertolongan Tuhan. Terpuji Allah di dalam Kristus yang berkenan mengajarkan kami berdoa di saat ini dan menghantar seluruh harapan kami bagi Tuhan. Kami mau menyatu hati di dalam doa bersama di saat ini. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapa yang punya kerajaan. Mari saudara kekasih Tuhan, kita akan menjalani kehidupan baru kita di usbu yang baru ini bersama dengan Tuhan kita. Pelengkap Kidung Jemaat 285. Bila badai menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan dan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepas walau siang atau malam. Janganlah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan dan melindungimu tetap teguh, dan melindungimu tetap teguh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan laksanakanlah tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupanmu. Gunakanlah firman Tuhan sebagai sandaranmu sesuai perintah Yesus. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Untuk tugas pengutusan itu, terimalah janji penyertaan Tuhan. Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama
lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Mari kita berdoa syukur masing-masing. Kita semua pun selamat hari Minggu, selamat menjalani usbu kerja yang baru dalam pertolongan Tuhan. Dengan tetap berserah bagi Tuhan ada kekuatan for ketong. Shalom.